Oke, welcome back guys to my channel. Kita akan bahas nih movement Bitcoin. Sorry late update karena beberapa hari terakhir kemarin saya cukup sibuk di luar rumah juga. Jadi kita update nih. Kenapa Bitcoin tiba-tiba tadi saya cek juga dia bisa naik kencang guys, hampir 7%. Ya kan? Pagi ini tepat dia ketika hit daripada lower trendline dan menginvalidasi sekaligus daripada titik fair value gap udah kita bahas sebelumnya. Artinya titik ini udah jadi invalid guys. Harusnya ini menjadi tembok batasan atas untuk Bitcoin bisa kembali turun, tapi terjadi invalidasi. Artinya kita bisa melihat memang dari sisi daily time frame ini ada kemungkinan dia bisa naik lagi lebih tinggi guys. Oke, itu hanya kemungkinan karena juga sudah bermain di atas EMA21 di sini. Oke. Terus kenapa ini bisa terjadi? Jadi yang pertama sebenarnya ya kita lihat dari USD dominance guys. Di mana USD dominance itu kemarin juga saya udah bahas juga. Ya kan kalian cek di sini. Ini merupakan ada area resisten guys, resisten dan juga trendline. Artinya di sini cenderung biasanya adalah masih bearish guys. Oke, artinya jika dia koleksi ke atas menyentuh pada titik 2 ini besar kemungkinan dia akan kembali drop. Ketika ini terjadi drop, Bitcoin dan kripto lainnya itu mengalami kenaikan signifikan. Oke. Dan ini juga kalau kalian cek ya dari titik high ke titik low di sini ini merupakan golden pocket 0,18. Dimana saya juga bahas kemarin. Nah, USDT 7 April 1 siang. Sementara USDT ini mengalami kenaikan ya. Kenaikan di sini hanya koreksi karena masih ada supply ya. Oke, jika USDT sudah disupply, saya akan lihat movement dari BNB dan Bitcoin. Jika dilihat USDT aja, ini cuma USDT doang nih patokannya. Harusnya jika valid drop, Bitcoin dan kawan-kawan bisa mengalami kenaikan lagi ya. Mengingat Bitcoin juga ada di demand bawahnya. Ini key point yang saya note. Oke. Tapi jika terjadi USDT ini breakout supply, terjadi crypto akan tertekan lagi. Dan kalian bisa cek di sini dia naik akhirnya guys. Oke, ini tepat ketika dia menyentuh dapat titik trendline juga supply dia drop. Yaitu yang menjadi katalis Bitcoin per pagi ini dia mengalami yang namanya kenaikan cukup signifikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kalau kalian cek juga dimana ini ada berita yang cukup menggemparkan, saya juga kaget kan, dimana dia bilang based on conversation with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan. Ya, poin pentingnya adalah ini yang saya note sebenarnya. Dia bilang, oke, dia bilang di sini nih, Republic of Iran agree to complete immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. Oke, itu dengan syaratnya, ya artinya dia mau damai nih Iran, tapi dengan syarat dia dibuka dulu tuh Strait Hormuznya. Oke, dan si Donald Trump agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. 2 weeks, ingat guys, 2 minggu. This will be a double-sided ceasefire. Ya, double side ya, artinya ya kedua belah pihak gitu kan. And the reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objective. Ya, artinya semua militernya sudah terpenuhi gitu kan kurang lebih, and very far along with definitive agreement concerning long term. Nah, ini poin pentingnya, long term peace with Iran and peace with in the Middle East. Artinya dari sini aja kita tahu guys, dia Iran dan Donald Trump ya sudah ada indikasi untuk namanya peace, damai ya, positif. Oke. Tapi ingat ini 2 minggu. Misalnya kita ada gencatan senjata, ada stop perang 2 minggu, dan ini belum pasti guys. Ini cuma istilahnya kayak wah ada harapan untuk damai. Nanti dealnya di 2 minggu setelahnya kita akan lihat hasil seperti apa. Oke, tapi dari sisi perkataan Donald Trump dia pengennya damai. Oke, jadi ya kita bisalah berharap ya baguslah damai gitu kan. Nah itu langsung berefek ke market guys. Bitcoin mengalami yang namanya kenaikan, ya kan? Dan kalau kita cek dari sisi DXY di sini, nah dia langsung drop melemah. Oke, ini cukup kenceng guys turun, dari drop melemah. Nah, oke, dan kita lihat dari US Oil juga, dimana ketika itu beta terjadi di sini langsung drop guys, signifikan. Oke, artinya ya investor mungkin dapat amannya, dia mulai coba untuk wah udah oke nih masuk lagi ke risk asset. Itu bisa terjadi salah satunya. Oke, jadi itu dari yang pertama USD dominance, yang kedua dari sisi yang namanya dari petuahnya Donald Trump ya mengindikasikan untuk damai, dan yang ketiga sebenarnya ini yang perlu kita perhatikan juga di sini. Tomorrow besok ya 9 April kita akan melihat ada news bukan news ini, FOMC meeting minutes ya kan. Ya cuma ngomong-ngomong, dan juga ada core PCI, ada GDP. Nah, ini yang penting sebenarnya. Oke. Ini yang penting. Dimana kalau kita lihat on month-nya ya bulan ke bulan ya itu stabil-stabil aja. Artinya
Ini mengukur seberapa mahal sih harga barang gitu kan, atau yang kita makan, kita yang konsumsi gitu kan. Kalau kita lihat di sini indikasinya adalah uang kita selama ini itu berkurang kayak nilainya atau bertambah. Itu yang diukurnya. Kalau kita lihat di sini ya memang nggak cukup gimana-gimana banget, nggak ada yang seperti agresif, ya stabil-stabil aja. Dan di sini kalau kita cek memang secara year on year ya kan dia mengalami drop, ya turun sedikit lah. Oke, ini sebenarnya cukup oke gitu kan. Dan kalau kita lihat dari GDP ya kan, kuartal 4 nih kita lihat ya. Kuartal on kuartal kita lihat di sini sebenarnya dia ada yang namanya penurunan guys. Oke, di mana ya artinya ekonomi itu maksudnya bisa dibilang ya cukup oke gitu, nggak terlalu overheat, nggak panas. Dimana ketika orang mulai belanja, bisnis jalan, uang muter. Oke, nah di sini memang cukup oke, nggak terlalu gimana-gimana banget. Dan ada juga initial jobless claim yang nggak terlalu terpengaruh lah. Dari sisi tingkat pengangguran juga, ya artinya dari sisi ini yang nggak ada sebenarnya katalis bullish banget tuh nggak ada gitu guys. Oke, semua stabil-stabil aja dan sudah diekspektasi seperti ini kurang lebih sama. Artinya market nggak akan terlalu liar gitu geraknya. Jadi itu kita bisa lihat ya kan. Nah, kita langsung ke price action ya Bitcoin tadi. Nah, kemana move Bitcoin selanjutnya? Nah, kalau kita lihat daily time frame, memang ini masih dalam fase koreksi yang namanya yang kita bilang sebelum-sebelumnya itu bearish flag. Nah, kita lihat ke bigger time frame nih, weekly. Nah, weekly time frame ini semakin jelas, guys. Kebentuknya namanya bearish flag. Kalian cek kan di sini. Dia turun, koreksi, dia turun. Ini potensialnya adalah kemana? I think Bitcoin juga bisa kembali naik menguat ke resisten terdekat, guys. Resisten terdekat ini ada di kurang lebih kalau kita cek 76, 77, it's okay. Oke, itu udah cukup oke untuk misalkan ada potensial short. Dan yang kedua, kalau kalian cek based on momentum, pakai IMA21 yang saya sering pakai sistem saya, di mana sebelumnya ketika dia hit IMA21 di sini dia drop signifikan, guys. Oke. Artinya sekarang ini IMA21 sudah mulai berdekatan, guys. Sudah mulai mau disentuh. Oke. Dan key point-nya adalah kalau kalian cek ya, kita ketik di sini nih. IMA21 sebagai resisten. Oke. Yang kedua, ada yang namanya trend line. Oke. Itu. Resisten, trend line sebagai resisten. Nah, artinya kita dapat dua confluence. Oke. Dua confluence di mana ini ada berpotensi yang mengundang seller kembali masuk, guys. Oke, itu yang kedua confluence-nya. Dan kalau kita cek memang di sini ini merupakan titik resisten ya, guys. Oke. Ini merupakan titik resisten. Artinya kenaikan saat ini ya jangan terlalu FOMO, bukan berarti ini bullish, ya kan kenaikan ini cuma sementara juga. Apalagi kenaikan di sini kalau kita tahu ini faktor didorong oleh news juga gitu. Oke, biasanya kenaikan didorong oleh news dia nggak bertahan lama. Oke, mungkin dia short term. Oke, itu dari sisi weekly time frame, bigger time frame artinya masih bearish banget ya. Kenaikan di sini nggak ada bilang ini yang namanya bullish. Oke, itu dapat kita simpulkan masih bearish. Artinya memang ada potensi dia naik dulu ke atas nih. Dan sesuai tadi kita bahas juga dari sisi daily time frame, di mana sebelumnya kita kan bahas nih area ini merupakan fair value gap dan udah divalidasi. Oke, dia udah di breakout. Artinya harusnya jika Bitcoin mau ya kan, dia mau ke atas ini juga merupakan resisten. Ini resisten terdekat nih. Kurang lebih ada di harga 74 sampai dengan 76. 74, 76, 77. Ini key level yang perlu kalian perhatikan. Oke. Kalau dia mau ke atas ini harus bisa holding di atas harga ya. Di atas 69.000 minimal atau 70.000. Jadi ekspektasi selanjutnya adalah kalau yang saya lihat harusnya Bitcoin besok-besok dia bisa pullback dulu ke bawah. Sebelum untuk naik ke atas ini. Oke, ini bicara short term. Oke, kalau kita cek dari sisi 4 jam juga per hour-nya jelas banget, guys. Di sini memang kondisinya adalah uptrend ya. Ini udah uptrend juga. Di sini juga udah mau breakout. Dari sisi internalnya ini uptrend. Kalian cek titik high, titik low, titik high, titik low. Oke, titik high artinya potensinya adalah dia bisa koreksi turun ke bawah. Kalau dia maintain dari titik ini. Tapi kalau terjadi nanti harga kembali drop ke bawah sini, oke, artinya dia nggak mampu untuk naik ke atas sini. Artinya udah kenaikannya berakhir di sini. Dan dia siap turun lebih jauh ke bawah. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus lihat key levelnya dulu. Ada dindingnya nih. 69.000 sekarang adalah area good deal untuk kita pantau untuk ambil long position. Tapi sebelumnya disclaimer on, do your own research, not financial advice. Itu dari sisi analisa saya dan analisa saya juga bisa salah. Oke.
Ini merupakan plan saya pribadi ya, saya akan coba pantau di harga 65.000 kalau dikasih pullback-nya. Karena di sini pun di 4 hour-nya ini merupakan ada IMA21 sebagai support secara dinamis. Itu. Jadi dari sisi kita lihat dari sisi bigger time frame masih bearish, dari sisi lower time frame atau medium time frame ini ya cenderung bullish. Oke, tapi bullishnya ini udah semakin mepet guys. Nah, bullshit ini kenaikannya cuma terbatas ya, kita nggak bisa dia expect untuk kembali breakout ke atas ini. Oke. Ya minimal kenaikan dari bawah sini pullback ke atas ini udah bagus. Ya persen masih bisa sebelum makin nanti ada namanya selling pressure lagi, karena juga merupakan ada yang namanya fair value gap juga kalau kalian cek yang belum di fill ya kan. Kita lihat nih, ini fair value gap. Nah, ini fair value gap juga. Nah, udah mulai ke fill. Nanti ada fair value gap, ada juga yang namanya di sini supply-nya, dan kalau kalian cek based on Fibo titik high ke low, ini sudah mendekati titik-titik krusial sebenarnya guys. Nah, ini area krusial juga. Jadi ya so far kenaikan sampai 74 juga sebenarnya udah bagus. Oke. Jadi untuk sekarang harusnya jangka pendek dia ada pullback dulu nih untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau bisa berhasil maintain di atas 65, mungkin nanti dia pullback itu sideways sebelum akhirnya dia ngepam lagi. Itu dari sisi Bitcoin ya guys ya. Jadi so far memang kenaikan di sini masih cenderung nggak terlalu kuat, nggak akan bisa tinggi-tinggi banget gitu. Jadi itu perlu kalian waspadai, jangan FOMO juga. Oke. Terus kalau kita cek dari altcoin sebenarnya, kita lihat total 3 ya. Di total 3 itu sendiri, nah ini udah bahas sebelum kita clear out lagi ya. Sebenarnya kalau dari sisi total 3 sendiri, dia sudah berhasil rebound daripada support di sini guys, ya kan? Ini udah berhasil rebound daripada support. Ketika tap dia rebound, ya artinya sekarang untuk jangka pendeknya ya dia berusaha untuk naik dulu ke atas ini nih, kurang lebih di 727 ini potensialnya. Oke, dan kalau kita cek dari sisi lower time frame, ya lower time frame juga clear bullish banget kan. Kita kalau mau day trading ya udah ikutin aja follow trend di sini guys, ini still bullish sebenarnya. Jadi ekspektasi dia pullback bisa naik sekali lagi nih sampai minimal atas resisten di sini, ini terdekat. Oke. Total 3 artinya jangka panjangnya kalau kita cek di sini masih sideways aja. Kalau kita cek dari 1 jamnya di sini cenderung biasanya bullish. Oke. Itu kalau kita cek dari misalkan Ethereum ya, mother of coin loh, kita clear out lagi nih. Kita lihat dari weekly time frame. Oke. Gimana sih cenderungnya Ethereum? Nah, Ethereum sebenarnya sendiri di sini masih ada support krusial, ya kan? Area support krusial dan dia berhasil rebound dari bawah sini. Oke, kita lihat di sini dia berhasil rebound. Oke, cukup oke reboundnya. Dan kalau kita cek juga di sini weekly time frame memang masih kurang lebih sama ya. Dimana di sini juga ada drop. Biasanya ini konsolidasi lagi guys. Ini konsolidasi lagi sebelum akhirnya bisa lanjut drop lagi. Kan tetap harus waspada. Oke. Karena cenderung mayoritasnya masih melemah. Cuman kalau kita lihat polanya dari sisi weekly ya memang kurang lebih sama sih kayak Bitcoin ya. Belum ada gimana-gimana banget. Oke, masih bearish juga IMA21. Nah, ini juga sama, dekat juga IMA21 sebagai resistennya. Kalau kita cek dari lower time frame 1 jam. 1 jam juga sama. Ini clear bullish banget. Ya, artinya bias kita untuk beberapa hari ke depan ya bullish. Kalau Ethereum dia mampu holding di sini, good juga untuk kalian pantau. Atau jika dia berhasil breakdown, I think dia akan kembali ke area extreme point ya di sini di bawah. POI paling ekstrim guys. Kita tarik Fibonacci dari low ke high, misalkan jadi high ya. I think ya ini key level, jadi saya akan skip di sini. Tapi bisa aja kalau memang market masih kuat bayarnya, konsolidasi di sini dia bounce. Oke, sideways sedikit dia bounce, itu peluang entry kalian. Atau dia perlu power lebih dalam lagi guys, dia perlu power untuk naik lebih tinggi. Nah, sampai dalam sini baru dia naik ke atas lagi. Karena kalau kita cek memang masih ada potensial juga dia naik ke supply di sini. Ya kan, ini based on daily. Ini ada area supply. Dan kalau kita cek ini sebelumnya kita udah bahas juga, ini merupakan resisten. Nah, resisten ini ya ini resisten. Kalau kalian cek based on line, nah ini resisten guys. Ya kan, ini resisten trend line. Ini resisten based on line chart. Nah, kalau kalian cek dia udah berhasil climb lagi guys. Dari sebelumnya di sini kan dia drop nih. Ya, dia drop turun di bawah daripada resisten, dia koreksi naik ke atas, dia turun lagi sekarang. Oke, dia turun naik ke atas. Nah, dia koreksi dikit, masih tertahan di sini, and then price going high. Harusnya dia bisa melakukan namanya pergerakan koreksi lagi, retest ke area resisten di sini.
Oke, resisten ditembus jadi support lagi untuk naik ke atas sini. Jadi kita bisa lihat mungkin setelah dari tes ada potensi kenaikan lagi 6%. Tuh. Dan mungkin kalau kalian cek yang kalian pattern trader mungkin ya di sini juga ada yang namanya, kalau kalian cek ada pola yang namanya head and shoulder, inverse head and shoulder ya kan, ada namanya ini bahu kiri, kepala, bahu kanan, oke. And then harusnya price bisa going down to correction, pullback, and then dia naik ke atas ini. Dan kalau kita tuh ukur target based on pattern biasanya dari titik head ke neckline, copy, lalu paste. Kita ukur, ya udah pas. Kenaikannya sampai daripada di sini. Supply atau resisten. Oke, harusnya ada pullback dulu sedikit. Kalau kita cek EMA21, nice. Oke, ini untuk swing trade ini nice. Dia ada retest daripada trendline ini kalian cek. Oke, kita tebelin nih. Kita kasih garis warna biru. Nah, trendline atau neckline di tes. Oke, beserta tes daripada EMA21 ya kan, kita clear lagi biar lebih jelas nih. Nah, dia tes EMA21 sebelum akhirnya nanti ada potensi bounce lagi. Syukur-syukur dia bisa breakout seperti ini. Artinya dia akan menguat ke naik resisten. Oke, tapi saya nggak berharap seperti itu terjadi karena belum ada persection yang mengatakan itu akan terjadi. Oke, jadi ini masih hanya probabilitas saja. Artinya kalau saya cek sendiri di sini ya, memang untuk beberapa hari ke depan harusnya potensinya bisa naik dulu. Ya dengan syarat dia bisa holding di sini. Tapi kalau nanti skenario-nya adalah dia gagal, guys, dia breakdown lagi turun ke bawah, ya udah ini fast breakout lagi. Oke, fast breakout. Dimana fast breakout ini dia nggak berhasil holding daripada skenario sini. Outlook-nya ya ini artinya cuma didorong oleh yang namanya news. Oke, didorong oleh news dan dia berpagi itu untuk Ethereum. Oke, jadi kurang lebih semua sama ya. Beberapa high cap yang besar-besar. Oke, kita cek lagi. Ini ada BNB. Oke, kita cek BNB. Kita cek dari weekly time frame. Nah, justru kalau BNB dia cukup beda guys gerakannya. Dimana di sini dia tidak membentuk yang namanya seperti bearish flag ya. Di sini justru beda nih. Nah, nggak kebentuk ya, nggak kelihatan ya. Nah, nggak kelihatan. Jadi justru beda nih di sini dia. Artinya kalau kita check on dari trendline di sini, kan dari support di sini, I think masih holding sih. Ini masih oke. Justru ya masih ada potensi dia naik dulu ke atas sini. Nah, dia naik ke atas sini. Kenapa? Bisa jadi ini namanya double bottom guys. Nah, justru agak berbeda ini polanya. Oke, kalau berhasil breakout. Tapi so far dia ada support, harus ada potensi dia naik ke resisten di sini. Nah, ini the next resisten itu dari weekly time frame. Ya minimal di sideways dulu sini. Nah, target ini sideways bisa kita cek dari segi lower time frame atau medium time frame di sini. Oke, kita clear out lagi di sini. Clear out di sini. Kalau kalian cek di sini sebenarnya structure dari BNB, nah kurang lebih sama guys. Cuman yang jadi poin pentingnya adalah dia belum mampu breakout close di atas daripada sini. Oke, ini swing high terakhir. Swing high point dia belum mampu breakout. Harusnya kita tunggu adalah minimal dia mampu breakout dulu untuk lebih valid, karena bisa jadi ini jadi sweep kalau nggak berhasil breakout dan agak turun lagi ke bawah. Ini bisa banget terjadi. Oke, itu dari sisi medium time frame. Kalau kita cek di lower time frame 1 jam, after dia sweep ke atas, dia terkoreksi ke bawah kan, dia langsung dump ke bawah 2%. Tapi kalau based on dari sisi structure market di sini, ini jelas banget bullish. Oke, ini masih bullish. Artinya kalau buat saya pribadi, ini masih ada potensi juga penurunan di sini. Ini sebatas pullback guys. So bisa dipantau. Mungkin kisaran area di harga 608 sampai dengan 607. Oke, kalau dia mampu holding, kalau kita cek EMA21, dia udah mulai testing. Ya, ada potensi juga dia bisa rebound di sini gitu. Tapi kalau untuk worst case scenario sama, kurang lebih sama Ethereum, dia bisa jadi turun jauh sampai sini. Ini merupakan extreme POI-nya. Ya, ini extreme POI-nya di sini. Jadi kalau kalian mau ambil yang the best entry di sini gitu. Kita cek dari Fibonacci juga titik low, titik high. Nah, ini merupakan ya kalau kita bisa bilang ICT konsep itu ya kurang lebih ini area-area OTI-nya. Optional trade entry gitu ya, kurang lebih di sini gitu. Mau entry di sini nggak apa. Tapi seenggaknya kita tahu ini merupakan ideal untuk entry gitu. Oke. Itu untuk BNB ya, so far kalau dia mampu holding, potensialnya dia di sini
koreksi mungkin sideways, and then dia drop lagi, naik lagi ke atas itu bisa, atau bahkan di sini dia turun koreksi and then drop untuk ambil power yang lebih besar di sini sebelah kiri naik ke atas gitu. Oke, tinggal kita pantau di proses penurunannya, jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba dia turun kayak gini. Nah ini seller udah mulai masuk lagi nih gitu, tapi so far di sini kan masih koreksi sehat. Nah itu yang perlu kalian pantau dari BNB ya. So far kalau Solana sendiri kita weekly time frame, nah kurang lebih juga setupnya ya sama-sama aja ya, dimana di sini kalau kalian cek juga ini masih ada di area supportnya, support terdekatnya ya. So far ini masih di support terdekat, kurang lebih sama sih, ini kurang lebih sideways juga bisa jadi, dan ada IMD 1 juga. Selama intinya ya di weekly time frame, selama harga bergerak di bawah IMD 1 ini belum bullish guys momentumnya, gitu aja. Jadi sideways di sini bisa jadi dia naik ke atas, false breakout, tes IMD 1, drop lagi ke bawah. Sejak kalau kita nanti melihat yang namanya Solana ini naik, breakout dari IMD 1, baru kita bisa bilang ini momentumnya udah back to bullish atau shifting to bullish, itu key pointnya. Jadi ya so far sideways aja. Kalau kita cek dari medium time frame, per hour kita clear out lagi di sini. Nah, sama dari sisi market structure juga, ini titik high, titik low, titik high, titik low, and then sekarang belum berhasil take out dari titik swing high sebelumnya di sini. Justru ini cuma sweep doang. Artinya ya belum bullish banget dari sisi medium time frame. Nah, kita cek di sini ya. Kita cek di sini, belum breakout, oke? Nah, terus kalau kita cek dari, artinya ini sama, kurang lebih sama BNB, ada potensi dia koreksi ke bawah. Kalau kita cek dari sisi lower time frame di sini, kalian cek di sini jelas ini. Kan ini titik high, low, titik high, and then low point ya kan, dan dia titik high. Artinya di lower time frame ini bullish guys. Artinya bisa jadi dia turun ke bawah sini ya, kurang lebih sama kayak BNB tadi ya, atau enggak di sini. Kita harus cari tahu area optimal untuk entry di mana. Tapi so far ini ada previous SNR juga. Dan kalau kalian tarik cek sebelah kiri juga sama, ini merupakan previous SNR penting juga, key pointnya yang harus dites kembali oleh Solana. Selama dia mampu holding dari harga di atas 82-83, potensialnya masih bisa melanjutkan kenaikannya. Ini key point terdekat yang perlu kalian perhatikan. Tapi kalau nanti terjadi di breakdown, ya kita melihat dia akan menuju ke area extreme point di sini. Kalau kita cek dari Fibonacci juga sama. Nah, POI-nya di sini gitu. Jadi kurang lebih ya kalian tinggal pantau aja dua area ini. Yang pertama 82 sampai 83, kalau nggak mampu berhasil, ya good deal 80 udah oke buat kalian tentukan untuk entry, karena ini merupakan area psikologis level juga. Jadi itu guys dari sisi Bitcoin, dari sisi makro, sisi news, supaya kalian gak buta arah dan jangan FOMO. Dan ingat, disclaimer on, do your research, not financial advice, oke? Analisa saya di sini cuma analisa pribadi, nggak ada ajakan jual membeli, oke? Keputusan di tangan masing-masing, oke? Saya cuma ngasih preferensi analisa saya pribadi, oke? Thank you guys, see you in the next update.